Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohila Mudor, absen 23 dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang kritik sastra yang berjudul Ayat-Ayat Cinta, karya dari Habibur Rahman El-Shirazi. Novel ini bercerita tentang genre romansa yang di dalamnya dibalut ajaran-ajaran Islami. Novel ini berawal dari seorang mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Mahasiswa ini bernama Fahri bin Abdul Siddiq. Di Mesir, Fahri tinggal bersama 4 orang temannya di sebuah apartemen sederhana. Mereka mempunyai tetangga yang baik, yaitu keluarga Tuan Boutros yang mempunyai 2 orang anak bernama Maria dan Yosef. Meskipun keluarga Tuan Boutros berbeda agama, namun putri sulung mereka, Maria, menyukai Al-Quran dan bahkan menghafal surat Maria. Tetangga Fahri juga ada yang galak, namanya Bahadur. Istrinya bernama Madame Syaimah dan putri bungsunya bernama Noura. Diawali dengan suara malam saat Fahri ingin menolong Noura yang sedang menjadi bulan-bulanan Bahadur. Namun Fahri tidak bisa menolong dan dia meminta bantuan Maria untuk membantunya. Dari situlah Maria mulai mengagumi Fahri. Kekaguman itu berubah menjadi cinta yang hanya bisa ditulis Maria dalam sebuah diarinya. Tapi di Universitas Al-Azhar ini juga ada gadis yang bernama Nurul, anak dari seorang kiai terkenal. Namun Fahri yang hanya keturunan petani merasa minder saat ingin mengungkapkannya perasaannya pada Nurul. Padahal keduanya memiliki perasaan yang sama, tapi kehalang gengsi saja. Tak hanya itu saja, ada sebuah kejadian di metro yang membuat Fahri tidak sengaja bertemu dengan Aisyah. Pandangan pertama keduanya terjadi saat itu, saat dimana Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku. Akhirnya paman Aisyah menjodohkan dan menikahkan Fahri dengan Aisyah. Di saat rumah tangga mereka berjalan bahagia dengan dikaruniai anak, malah petaka datang menghampiri rumah tangga mereka. Noura, anak dari Bahadur itu, menuduh Fahri telah memperkosa dirinya. Namun semua orang juga tahu bahwa itu tidak benar. Fahri tetap saja diseret dan dimasukkan ke penjara. Salah satu yang tahu kejadian sebenarnya adalah Maria. Tetapi saat itu kondisi Maria sedang koma dan Fahri belum sempat menjenguk. Lalu datanglah keluarga Tuan Boutros mengunjungi sel Fahri. Mereka meminta bantuan Fahri untuk menyadarkan Maria dari komanya, karena dokter mengatakan bahwa hanya orang yang dicintai Maria saja yang bisa menyembuhkannya. Meskipun Fahri sudah berusaha menyadarkan Maria, tetapi Maria tak kunjung sadar. Akhirnya dokter dan Madame Nahid menyuruh Fahri untuk mengatakan cintanya pada Maria. Fahri meminta izin kepada Aisyah dan Aisyah menyetujuinya. Kemudian Fahri menikahi Maria, lalu Maria sadar. Tiba saatnya Fahri sidang. Maria mengatakan apa sebenarnya terjadi pada malam itu. Setelah mengatakan itu, semua Maria pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sidang tersebut dimenangkan oleh Fahri dan Bahadur. Lah yang dimasukkan penjara. Saat di rumah sakit Maria sudah ditangani dokter. Tapi sebelum sadar, juga tak lama dari itu Aisyah mendengar Maria mengigau kalau dia ingin masuk surga.
tapi tidak diperbolehkan. Fahri yang mendengar hal tersebut tahu apa maksudnya. Lalu dia membopong Maria ke kamar mandi dan Aisyah membantu Maria untuk berwudu. Setelah berwudu, Maria kembali dibaringkan di atas kasur. Dan pelan-pelan Maria mengatakan syahadat yang dikeluarkannya dari relung jiwa. Tetapi takdir berkata lain. Setelah Maria mengucapkan syahadat, kedua matanya tertutup rapat dan Maria dinyatakan meninggal dunia. Setelah membaca dan mengevaluasi yang ada di dalam novel tersebut, saya menemukan unsur pendekatan saat membacanya, di mana saya merasa bahwa banyak pelajaran tentang kisah perjalanan hidup yang bisa diterapkan dalam sehari-hari. Dan saya memetik amanat yang terkandung dalam novel tersebut. Berapapun banyak orang yang bersikap jahat maupun baik terhadap kita, itu adalah salah satu perwujudan bahwa Allah itu adil terhadap hambanya. Soal takdir dan jodoh, kita hanya bisa berikhtiar dan menyerahkan semua pada Allah. Jikalau memang takdir kita sudah ditentukan seperti itu jalannya, maka itulah yang terbaik. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam novel tersebut adalah nilai ekonomi. Dijabarkan bahwa adanya perbedaan antara asal-usul keluarga Fahmi yang berasal dari keturunan petani dibandingkan dengan Nurul yang perannya sebagai anak kiai terkenal. Adapun nilai sosial dijabarkan dari kehidupan Fahri di Mesir yang memiliki tetangga baik dan galak, namun jiwa sosial tetangganya tersebut masih bisa manusiawi yang saling membutuhkan satu sama lain. Ada juga nilai moral yang menunjukkan adanya dimensi manusia dengan Tuhan mencakup iman, takwa, dan tawadu. Dimensi manusia dengan dirinya sendiri meliputi percaya diri, berpikir logis, kritis, dan sabar. Kelebihan dari novel ini: 1. Dilihat dari segi penggunaan bahasa. Novel ini menggunakan kebahasaan yang baik dan komunikatif, seolah-olah cerita yang ada di dalamnya benar adanya terjadi dan mudah dipahami oleh pembaca. 2. Meskipun di dalam novel ini terdapat tulisan Arab, namun tidak lupa juga disertai dengan terjemahan supaya pembaca bisa mudah dalam mengerti bahasa yang disampaikan. 3. Ceritanya bersifat mengajak dan memotivasi orang-orang terhadap urusan kehidupan Islami. 4. Novel ini membuat kita para pembaca bisa berpikir lebih jernih sebelum menuju dalam memahami dunia cakrawala Islam, kehidupan, dan cinta. Kelemahan dari novel ini: 1. Dari novel ini terdapat banyaknya pemeran yang dapat membingungkan pembaca untuk membedakan di mana pemeran utama dan figuran. 2. Pemeran Fahri di sini dicintai oleh 4 wanita sekaligus, yang jika ini terjadi di dunia nyata sangat mustahil. Hal ini seperti menggambarkan bahwa sosok Fahri adalah yang paling sempurna, padahal sempurna hanya dimiliki oleh yang kuasa saja. 3. Bab terakhir tidak nyambung dan berkesan kelebihan yang menceritakan bahwa Maria tiba-tiba koma setelah cintanya tak terbalaskan oleh Fahri. Sekian dari kritik sastra yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata dalam berucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.